Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.3, saya akan menyampaikan program 7K di SMA Al-Hayat Samboja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dari program 7K ini yaitu: pertama, mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mandiri itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Sehingga prakarsa perubahan dari 7K yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapihan, dan keindahan, maka saya mewujudkan prakarsa perubahan dan kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sini berarti K yang diambil adalah kebersihan, keimanan, kerapihan, dan keindahan. Untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, saya melakukan inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja sebagaimana berikut ini. Itu untuk tahapan yang pertama, buat pertanyaan utama. Saya mengajukan pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu: pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, melakukan diskusi dengan murid di kelas 11, karena kelas 11 ini yang akan kami jadikan tempat sebagai wujud kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah perihal program 7K. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan pemilihan murid yaitu melakukan diskusi dengan murid di kelas 11 untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu murid-murid kelas 11, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan kurang lebih selama 3 hari. Penanggung jawab tahapan ini adalah CGP sendiri. Saya lanjutkan untuk program yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan hal-hal positif dari sumber-sumber yang tersedia terkait dalam
mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali pendapat dan pengalaman murid. Kemudian, guru mengajak murid untuk menyimak video kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, guru mengarahkan murid untuk melihat hal-hal yang disukai dari tayangan video tersebut. Dan kemudian, guru membimbing diskusi apa yang disukai murid dari kelas yang ditonton dan kelas sendiri. Untuk rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, guru membimbing diskusi apa yang disukai murid dari kelas yang ditonton dan kelas sendiri. Untuk aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan yaitu video kelas yang nyaman dan menyenangkan, kemudian laptop, proyektor, dan murid-murid. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab dalam tahap ini adalah JGP sendiri. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi. Untuk pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan baru dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang pertama, tindakannya, guru membagi murid kelas tersebut menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi. Kemudian, guru meminta murid secara berkelompok untuk menggambar kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Murid mempresentasikan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu guru meminta murid secara berkelompok untuk menggambar kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Murid mempresentasikan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama adalah murid-murid, kedua alat tulis dan menggambar, tiga adalah hasil presentasi murid-murid. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab dalam tahap ini adalah JGP sendiri. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya adalah, apa tindakan-tindakan yang bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Ya, tindakannya adalah yang pertama, guru mengajak murid untuk membuat daftar apa yang harus dilakukan untuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian murid mencurahkan pendapat mereka tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian guru menuliskan di papan tulis hasil diskusi tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian disepakati kegiatan ini akan dimulai besok hari sepulang sekolah. Adapun rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu guru mengajak murid untuk membuat daftar apa yang harus dilakukan untuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian murid mencurahkan pendapat mereka tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian kegiatan ini akan dimulai besok hari sepulang sekolah. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama murid-murid, yang kedua ide-ide tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian kesepakatan dengan murid-murid untuk memulai kegiatan untuk memulai kegiatan besok hari sepulang sekolah. Untuk waktu yang diperlukan yaitu 1 hari,
Untuk penanggung jawabnya adalah JGP sendiri. Di langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Yang pertanyaannya yaitu yang pertama, siapa yang mengeksekusi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian, bagaimana kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Di sini yang mengeksekusi jelas aja guru dan murid ya. Guru berperan memfasilitasi murid membagi murid menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian murid bekerja di dalam kelompoknya. Untuk bagaimana kegiatannya? Yang pertama, kelompok 1 itu membersihkan kelas. Kelompok 2 membuat hiasan dinding. Kelompok 3 membuat mading kelas. Kelompok 4 menyusun alas dan buku untuk pojok baca. Dan kemudian yang terakhir adalah guru mengapresiasi pekerjaan murid sehingga murid-murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Untuk rencana dalam melibatkan suara, pilihan, dan pemilihan murid yaitu yang pertama, murid bekerja dalam kelompok. Nah, kelompok 1 membersihkan kelas, kelompok 2 membuat hiasan dinding, kelompok 3 membuat mading kelas, kelompok 4 menyusun alas dan buku untuk pojok baca. Adapun aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama, murid-murid, kemudian alat kebersihan kelas, hiasan dinding yang sudah dipersiapkan, alat dan bahan untuk mading kelas, kemudian alas untuk pojok baca, buku-buku untuk pojok baca. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi kurang lebih selama 1 minggu. Untuk penanggung jawab tahap ini adalah JGP sendiri dan wali kelas 11. Demikian yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual di modul 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.